Suatu hari, Raja Tunggul Ametung harus meninggalkan istrinya Kendedes dengan kondisi yang sedang hamil. Istriku, maaf, aku harus meninggalkanmu. Tapi aku berjanji, aku pasti akan kembali lagi. Tidak apa-apa suamiku, aku akan selalu menunggumu. Baiklah, terima kasih istriku. Aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Cepat pulang ya suamiku. Akhirnya Tunggul Ametung meninggalkan Kendedes. Usia kandungan Kendedes pun semakin besar. Suatu hari, Kendedes pergi ke sebuah hutan untuk mencari buah apel jambu. Di hutan tersebut, Kendedes bertemu dengan seorang pemuda tampan dan gagah perkasa. Tidak merugikan, lalu mereka berdua pun bertabrakan. Tuan Putri, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih telah membantuku. Kenapa harus berterima kasih? Seharusnya aku yang harus minta maaf. Sudahlah, lupakan saja. Sedang apa gerangan di hutan ini? Saya sedang mencari pekerjaan, Tuan Putri. Pas sekali, kerajaan saya sedang membutuhkan orang untuk bekerja. Benarkah, Tuan Putri? Benar pemuda, besok datang saja ke kerajaan saya. Baiklah, terima kasih Tuan Putri. Ngomong-ngomong, nama Tuan Putri siapa? Namamu Kendedes. Siapa namamu? Nama yang cantik. Nama saya Ken Arok. Baiklah, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Baiklah, sampai jumpa besok. Ken Arok pun pulang dengan hati yang senang karena bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan itu saja, hati dia pun sedikit bergejolak karena bisa bertemu dengan seorang putri yang cantik dan baik pula. Hal itu diceritakan oleh Ken Arok kepada Dang Hyang Lohgawe. Dang Hyang Lohgawe, aku ada berita baik yang harus aku ceritakan. Apa itu Ken Arok? Sepertinya kau sangat bergembira sekali. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah kerajaan, tapi bukan itu saja. Terus apa lagi Ken Arok? Aku tidak sabar mendengar. Aku bertemu dengan seorang wanita yang cantik sekali. Sepertinya dia seorang ratu. Siapa namanya Ken Arok? Apa ada wanita seperti itu? Nama dia Kendedes. Wahai Dang Hyang Lohgawe, Astaga, dia adalah istri dari Raja Tunggul Ametung. aku tidak peduli. Yang penting aku harus bisa mendapatkan dia. Ya sudahlah Ken Arok, semoga kau bisa mendapatkannya. Singkat cerita, Ken Arok berhasil menjadi patih di kerajaan Kendedes. Dan ternyata bukan hanya Ken Arok saja yang mencintai Kendedes, tetapi Kendedes juga mencintai Ken Arok. Cinta terlarang itu terus berjalan lama, dan sampai akhirnya Tunggul Ametung pulang dan belum mengetahui apapun. Dengan kembalinya Tunggul Ametung, Ken Arok berniat untuk membunuh Tunggul Ametung. Suatu hari, Ken Arok pergi ke rumah Empu Gandring untuk membuat keris. Ki Empu, tolong buatkanlah keris yang hebat. Semoga selesai dalam 5 bulan. Tapi Ken Arok, waktu untuk membuat keris adalah 1 tahun. Saya tidak peduli, pokoknya dalam waktu 5 bulan, keris itu harus selesai. Baiklah Ken Arok, aku akan menuruti perintahmu. 5 bulan pun telah berlalu. Sesuai janjinya, Ken Arok pergi kembali ke rumah Empu Gandring. Dan ternyata pesanan keris Ken Arok belum selesai juga. Empu Gandring, mana keris saya? Kerismu ini yang sedang aku pahat Ken Arok. Jadi kamu belum menyelesaikannya? Dasar kau! Ken Arok, besok kau sendiri pula akan mati dengan keris ini juga. Anak dan cucumu, 7 orang raja akan mati pula dengan senjata yang sama. Akhirnya, Empu Gandring meninggal dunia. Mendengar kata itu, Ken Arok sedikit takut. Pada suatu malam, Tunggul Ametung memanggil Ken Arok karena ada perihal kerajaan yang harus disampaikan. Di sisi lain, Ken Arok bersiasat untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok, kemarilah. Iya Tuan, ada apa Tuan memanggil hamba? Kau adalah orang yang paling aku percaya. Jangan kecewakan aku. Baik Yang Mulia. Ken Arok pun bersiap untuk membunuh Tunggul Ametung. Di luar, ada 3 selir yang sedang berjalan di depan ruangan Tunggul Ametung dan Ken Arok berada.
Akhirnya Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Tapi pembunuhan itu terlihat oleh salah satu selir yang lewat. Beberapa bulan setelah kasus itu, Ken Arok diangkat menjadi raja dan berhasil memperistri Ken Dedes. Singkat cerita, Ken Arok juga memperistri Ken Umang, salah satu selir kerajaan. Di masa itu, Ken Dedes melahirkan anak dari Tunggul Ametung. Dia adalah Anusapati, anak yang cerdas dan berwibawa. Dan pada suatu hari, selir yang melihat pembunuhan yang dilakukan Ken Arok menceritakan semuanya kepada Anusapati. Anusapati, sini nak. Apa? Di mana ayah? Ayahmu sudah tiada nak. Jangan bercanda, dia kan ayahku. Dia bukan ayahmu, dia hanya ayah angkatmu. Jadi siapa ayah kandungku? Ayah kandungmu adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung. Dia kan sudah mati. Iya benar, dan yang membunuh Tunggul Ametung adalah Ken Arok. Apa? Ken Arok? Awas kau Ken Arok, aku akan membunuhmu. Waktu semakin berlalu dan akhirnya Anusapati membalas dendam atas apa yang telah dilakukan Ken Arok kepada ayahnya. Anusapati mencuri keris yang dipakai Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dan akhirnya saat itu tiba. Ken Arok! Ada apa, Nak? Jangan panggil aku anak. Dasar manusia biadab. Anusapati langsung membunuh Ken Arok. Ternyata kutukan Empu Gandring benar. Ken Arok tewas oleh kerisnya sendiri dari tangan anak angkatnya. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati diangkat menjadi Raja Singasari. Waktu telah berlalu, anak dari Ken Arok dan Ken Umang pun lahir. Dia adalah Tohjaya. Tohjaya mengetahui bahwa Anusapati membunuh ayahnya. Dia pun melancarkan siasatnya untuk membalas dendam kematian Ken Arok. Karena Tohjaya mengetahui kegemaran Anusapati yang tidak lain adalah menyabung ayam, dia mengundang Anusapati untuk mengadakan pertandingan sabung ayam di kediaman Tohjaya. Anusapati, aku akan balas dendam atas kematian ayahku. Nyawa dibayar nyawa. Dengan dendam yang membara, akhirnya Tohjaya hadir ke tempat sabung ayam. Di sana juga ada Anusapati yang sedang menyabung ayam. Karena keadaan sedang lengah, keris yang dibawa Anusapati berhasil diambil oleh Tohjaya. Dan Tohjaya membunuh Anusapati dari belakang oleh keris Empu Gandring. Setelah kematian Anusapati, Tohjaya diangkat menjadi Raja Singasari selanjutnya. Tapi saat dia memerintah, Ranggauni yang merupakan anak Anusapati yang dibantu oleh Mahesa Cepaka yang merupakan anak dari Mahesa Wong Atelek ingin membalas dendam atas perbuatan Tohjaya. Akhirnya terjadi perang saudara antara Ranggauni dan Tohjaya. Karena pasukan Ranggauni sedikit, Tohjaya hampir menang dalam peperangan tersebut. Lembu Ampal, cari Ranggauni dan Mahesa Cepaka dan bunuh mereka. Baik yang mulia, aku dan pasukanku akan membunuh mereka. Di tengah perjalanan, Lembu Ampal sadar bahwa yang berhak atas tahta kerajaan sebenarnya adalah Ranggauni, yang merupakan cucu dari Tunggul Ametung. Dan pada akhirnya pasukan Ranggauni ditambah pasukan Lembu Ampal kembali ke tempat Tohjaya. Lembu Ampal, apakah sudah membunuh Ranggauni? Aku masih hidup Tohjaya. Apa? Kenapa kau tidak membunuh Lembu Ampal? Tahta kerajaan seharusnya milik Ranggauni. Kau tidak berhak. Apa yang kau malah Lembu Ampal, dasar pengkhianat? Apa yang dia katakan benar. Kau tidak berhak menjadi raja. Jangan ke Ranggauni, aku yang akan membunuhmu. Akhirnya perang terjadi dan Tohjaya kalah dengan keris Empu Gandring yang tertancap di dadanya. Setelah itu, Ranggauni naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnu Dharma, dibantu oleh Mahesa Cempaka dengan gelar Nara Sigamurti. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnu Dharma mengangkat anak sebagai Yuva Raja atau Raja Muda dengan maksud untuk mempersiapkan anak yang bernama Kertanegara menjadi seorang raja besar di Singasari. Karena Wisnu Dharma sakit keras, akhirnya pada tahun 1268 Masehi,
Kartanegara menjadi raja terakhir di kerajaan Singasari. Kartanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah kerajaan Singosari 1268 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Sumatera adalah Kerajaan Dharmasraya, kelanjutan dari Kerajaan Malayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan. Dengan dikirimkannya bukti Arca Amogapasa yang dari Kerajaan Singosari sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kartanegara juga mengadakan ekspedisi penaklukan di Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Kerajaan Singosari meminta agar Jawa mengakui keberadaan Mongol. Namun, permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Kitab Nagara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Kerajaan Singosari di luar Jawa pada masa Raja Kertanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurut, dan Bakulapura. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 pecah pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Raja Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Raja Kertanegara mati terbunuh. Sedangkan Raden Wijaya, cucu Narasingamurti yang menjadi menantu Raja Kertanegara, lolos dari maut. Berkat bantuan Arya Wiraraja, penentang politik Kertanegara, ia kemudian diampuni oleh Jayakatwang dan diberikan hak mendirikan desa Majapahit. Setelah runtuhnya Kerajaan Singosari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singosari pun berakhir. Aku nama yang cantik. Kau akan mati.